Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sorot dimanapun Anda berada. Dan kali ini kembali lagi bersama kami tim Sorot Media. Dan tentunya bersama saya Kunto Laksono Hadi di sini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang olahraga Sorot Media bersama tim sepak bola asal Kulon Progo yang cukup fenomenal kemarin. Piala Suratin Under 17 lolos putaran nasional dengan pemain-pemain yang cukup baik, yaitu tim Raga Putra Menoreh Kulon Progo. Dan sudah hadir bersama kita sang pembina tim Raga Putra Menoreh, Bapak Raden Isnanta. Selamat sore Bapak. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga Bapak. Dan Pak Hara Laguna, sang manajer tim. Selamat sore Bapak. Selamat sore, sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga. Dan kita harus melakukan salam sepak bola bersahabat ya Pak, untuk persepak bolaan di Indonesia. Salam sepak bola bersahabat. Salam sepak bola bersahabat. Bersahabat. Terima kasih Bapak-bapak. Dan langsung saja Kuatkan Bapak persahabatan dengan cara sepak bola. Iya Pak. Langsung menuju ke Pak Raden Isnanta, sang pembina dari tim Raga Putra Menoreh. Bapak, mohon Bapak dijelaskan Bapak profil tim dari Raga Putra Menoreh sendiri. Monggo Bapak. Makasih Mas Kunto dan semua pemirsa Sorot Media yang berbahagia, yang sangat bersahabat, yang santun, yang pencinta bola. Tentu pencinta tanah air. Pada kesempatan ini kami atas nama pembina RPM Raga Putra Menoreh, khususnya untuk sepak bola usia 17, under 17, kami bersama manajer kita ingin berbagi informasi. Ini informasi tentu kepada masyarakat Jogja, karena RPM meskipun itu home base dan memang dicetak, dibesarkan di Kulon Progo, tapi sekarang ingin memasuki seri nasional, tentu nanti menjadi kekuatan Jogja, daerah istimewa yang paling istimewa karena daerah kami juga. Iya betul Pak. Pertama, kekuatan tim, pasti kekuatan utama adalah yang kemarin berlaga di seri provinsi. Betul. Nanti akan ada penambahan para putra terbaik dan titik lemah di kita akan kita tambah dari berbagai klub yang memiliki potensi besar. Belum diumumkan, nanti dari Persik siapa, dari UAD siapa, dari PS siapa, dari yang lain siapa, kita sedang berproses. Iya. Jadi kekuatannya itu. Jadi kita membangun belum kekuatan bicara baru ya Pak. Membangun kekuatan baru, mengambil anak muda dari DIY. Ya. DIY. Terus kekuatan baru ini mungkin dalam bulan depan. Nah sekarang udah Januari mau Februari ya. Iya betul Bapak. Ini akan kita lakukan TC. Akan lakukan TC di Jakarta. Biar kami sering nanti uji coba dengan klub-klub kuat di Jabodetabek, biar memiliki spirit keluar kandang dulu sebelum keluar kandang beneran. Betul, nah, bersama diklat-diklat nasional lah. Jadi kita ingin membangun sepak bola Jogja berkelas nasional, sehingga putra-putra lokal Kulon Progo dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya memang juga ada dari Jawa Tengah juga, yang memang aset sebelumnya itu ada juga dari Jawa Timur gitu ya, Jawa Barat. Artinya sekarang ini menjadi bendera Jogja. Kita akan TC-kan segera di tingkat nasional itu. Kekuatan personal tentu ada promosi degradasi. Jadi selama TC singkat sebelum memasuki seri nasional, kita nanti akan lihat kecocokan tim, jadi siapa yang pulang dan siapa yang bertahan. Barangkali juga ada yang dipanggil jilid 2, kira-kira gitu skenario-nya. Iya Bapak. Tentu saja
Saya sampai hafal sekali Pak pemain dari Raga Putra Menoreh. Kita lihat kemarin trio lini tengah Riko, Muhammad Abu Rizal Bakri, Ilmi dan juga sang sayap kanan Habib. Apakah pemain ini akan dipertahankan Bapak? Ya, kita merasa kuat di belakang maupun tengah. Jadi tetap ada tambahan kekuatan juga. Nah, lagi-lagi belum saya bocorkan. Tetapi yang tadi disebut insya Allah bertahan, gitu ya. Wah, iya. Tapi kita juga perlu nambah di lini depan karena kita kan sempat beberapa pemain terbaiknya ini dipanggil untuk ke luar negeri Oh, seperti si Atala iya tahu. dan juga ada 2 orang lagi. Nah, ini yang akhirnya kemarin nggak bisa kita mainkan di seri daerah. Iya, Dengan demikian produktivitas golnya itu betul. masih terlalu tinggi gitu ya. Iya Pak. Jadi Jadi kuat saya potong Bapak. di belakang. Pada pertandingan kemarin memang RPM salah satu pemainnya menjadi top skor atas nama Dirga itu datang juga dari bangku cadangan sang super sub Dirga kemarin Pak. Jadi memang perlu menambahkan lini depan. Komentarnya apa Pak? Ya, urusan top skor tidak selalu jadi acuan. Sebetulnya kita berharap lebih dari itu, lebih dari sekedar 4 gol. Jadi karena banyaknya peluang, tapi produktivitas cuma 4 itu menurut saya masih minim. Betul. Ini besok kan ini bersaing dengan teman-teman daerah yang sebetulnya kita juga sudah punya peta kekuatan dan kami juga perlu memperkuat di lini depan karena dengan ditinggalnya Atala, karena waktu kita melakukan uji coba berbagai uji coba di Jawa Tengah mulai Brebes, Pekalongan, Batang, nah itu semuanya kan masih ada Atala. Waktu itu produktivitasnya gol cukup tinggi, menang 3-0, 3-1, 4-0. Para peserta suratin di Jawa Barat dan di Jawa Tengah sebelum kita di Jogja ini Atala langsung dipanggil di nasional yang besok akan ketemu Real Madrid dan sebagainya yang akan mengadakan di Jakarta sehingga ada kebuntuan di situ. Maka kita akan tambah kekuatan strikernya. Di samping tengah juga ada tambah, kiper juga kita tambah karena kan cadangan kan kita harus nambah yang kuat juga kalau dicederakan. Kalau dicedera bukan dicederakan. Betul. Nah, jadi hal ini akan kita tambah kekuatan, tapi berasal dari peserta seri Jogja kemarin. Ya, baik. Minimal dari 4 tim terbaik dalam semifinal. Siap. Dan kita menuju ke Pak Hara Laguna, sang manajer ini Bapak. Pak Hara, sebagai manajer tim, apa Bapak yang akan dipersiapkan? Tentunya teknis dan non teknis nanti untuk menghadapi putaran nasional Piala Suratin Under 17. Ya, baik. Terima kasih Mas Kunto. Selamat sore. Sore Bapak. Selamat Pak. Dari Yayasan Raga Putra Menoreh. Tadi sudah dijelaskan masalah untuk kekuatan tim. Ya, saya selaku manajer dan tim pelatih sudah mengevaluasi selama jalannya kompetisi di Yogyakarta. Nanti di situ akan dipilih, ya akan ada TC, kemudian seleksi, ada yang sistem degradasi. Jadi kalau nggak berhasil kita panggil pemain lain. Cuman waktunya kan sudah mepet nih, mungkin sekitar 1 bulan kira-kira bergulirnya usia 17 dan sampai sekarang juga belum tahu di mana akan digelarnya untuk seri nasional under 17 ini. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kali ini kita tidak membawa Kulon Progo, tapi kita membawa DIY Yogyakarta. Jadi kita harap bantu support dari semua kawan-kawan di Yogyakarta dan juga ada niat kami tadi untuk merekrut pemain-pemain yang kemarin minimal dari semifinalnya sudah kita bidik untuk ikut membantu kami untuk sebagai squad RPM yang ikut seri nasional itu. Ya. Untuk kekuatan tim. Untuk Pak Hara kembali,
Pak, apa untuk dalam rangka rekrutmen ini akan dilakukan seleksi terbuka di Yogyakarta ataupun memang sudah ada talent scouting yang turun pada waktu semifinal kemarin? Ya, talent scouting kita sudah pantau ya dari mulai awal ya Pak ya, dari awal kita main, tapi mengerucut sampai dengan semifinal. Jadi untuk TC di Jogja atau apa namanya ada perekrutan Jogja kayaknya tidak, tapi sudah kita pantau dari mulai bergulirnya sampai dengan semifinal grup A, grup B ya kita sudah memantau pemainnya. Jadi nanti tinggal kita panggil, kita TC-nya di Jakarta. Itu Mas Kunto. Oh iya. Dan ini kembali ke Pak Isnanta, Pak Raden Isnanta. Pak, ini banyak teman-teman yang penasaran Pak. Awal mula berdirinya Raga Putra Menoreh. Bisa diceritakan Pak, awal berdirinya Pak. Karena saya mendengar rumor pernah mengundang Witan Sulaiman dan lain sebagainya. Bisa diceritakan Bapak? Ya, berdirinya sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi ya. Waktu itu kita launching, kita hadirkan ada Pak Bupati juga, tapi pemain-pemain legend juga sudah kita hadirkan. Ada Rudi Nere, ada almarhum Ricky Yakob, ada Maman Suryaman, ada Kasar Tadi dan sebagainya. Itu di tingkat legend untuk membuat spirit olahraga di Kulon Progo itu bangkit, karena yang tua kan taunya yang senior-senior. Bagi anak muda kan seperti ada Witan, ada Supriyati, ada banyak yang lain kita bawa sana untuk memberikan aura positif kepada generasi muda di Kulon Progo. Karena di Kulon Progo ini tahu sendirilah aura sepak bola belum kuat. Kalau bicara DIY kan biasanya nyebutnya PSIM, Persiba Bantul, PS Sleman. Nah ini Kulon Progo dan maaf Gunung Kidul ini agak dianggap tua gitu. Tapi saya melihat, saya juga sering ke Gunung Kidul kan, diundang ke Gunung Kidul. Wah di sana sudah mulai menggeliat nih. Ada LIPEK ya, Liga Pelajar, penontonnya banyak, spirit dukungan pemerintah tinggi, pemudanya sangat agresif untuk membina. Nah lama-lama ini Kulon Progo ditinggal ini sendirian ini. Nah maka kami sebagai putra Kulon Progo ini ya terpanggil nih ketika kami ini pecinta bola juga pengen juga DIY kuat, tapi seluruh kabupaten support gitu, tidak hanya sendirian PSS Sleman, PSIM dan Persiba Bantul. Nah, alhamdulillah saya melihat di dalam liga kemarin 3 maupun di Under 17 dan sebagainya kan Persik dan Persiko Kulon Progo lah. Nah, ini kan bukan klub yang tertinggal, jadi mendominasi babak semifinal lah minimal gitu ya. Nah ini pertanda bahwa kekuatan sepak bola di DIY itu merata dan kita akan memberikan semacam semangat baru buat Kulon Progo. Jadi lahirnya begitu, tujuan utamanya kita rangsang dengan pemain-pemain top. Kita ciptakan aura yang baik dan kemudian disitulah SSB kita dan klub kita berdiri, itu terus banyak pendaftar itu. Kita mendaftarkan secara terbuka, tidak harus anak Kulon Progo, ternyata yang daftarkan dari berbagai penjuru bergabung. Terus kita hadirkan juga pelatih berlisensi yang tentu Kulon Progo paling banter hanya lisensi D. Tapi kita terpaksa harus cari pelatih yang lisensi lebih tinggi karena kekuatan pelatih itu kan penting. Dan akhirnya dari serangkaian uji coba sampai ke Jawa Barat, sampai ke Semarang, menghadirkan permainan yang keren, yang imbang, bahkan ya cenderung menang. Nah itulah yang membuat kami optimis merumput di tahun 2021 meskipun pandemi. Kita optimis dengan stok yang ada, baik yang U15 maupun U17, karena itu bukan barang baru ya, udah malang melintang di berbagai latihan maupun uji coba. Jadi dengan menduduki posisi semifinal, kemudian sekarang yang under 17 itu
masuk seri nasional. Nah ini pelamar pendaftar untuk bergabung ini tinggi. Tinggi. Nah, untuk lebih membuat para peserta U13 itu yang masih lemah, kita juga akan menggelar invitasi atau kompetisi sekulon progo antar SSB SSB ya. di bawah U13 tadi. Iya. Nah, ini ke depannya rencana setelah pandemi ini supaya iklim kompetisi, iklim pembinaan itu hidup. Nah, maka kompetisi salah satu pancingan. Ini kompetisi juga di Kulon Progo itu sepi sekali. Nah, Gunung itu luar biasa lah, sudah ada liga pelajar dan sebagainya. SSB-nya juga jauh lebih banyak daripada Kulon Progo. Jadi jumlah SSB di Kulon Progo itu paling jumlah sedikit ya dibanding dengan kabupaten lain. Tapi dengan semangat baru, kita optimis meskipun sedikit, tapi semangat yang sudah membara itu akan kita bangkitkan lewat kompetisi, kemudian pelatnas, bahkan putra-putra terbaik nanti juga akan kita fasilitasi untuk mengikuti diklat di SKU Ragunan supaya skill dan kematangan timnya itu sudah semakin Meningkat. Ya. baik. Itu skenario-nya. Oh, baik Bapak. Cukup lengkap sekali. Tapi Pak, saya tadi mention tentang pelatih kepada Pak Manajer Pak Hera. Pak Hera, kemarin pelatih dari RPM memang menunjukkan attitude yang sangat baik, memimpin pemainnya, bahkan ada berteriak, stop, ndak usah protes. Yang dilisensi wasit bukan kamu, tinggal fokus pertandingan. Komennya Pak, bagus sekali itu Pak. Pendapat Pak Hera sendiri? Ya, mungkin karena license tadi ya, license pelatih-pelatih ini kan ya memang sudah dia dibina, dididik di UTC untuk pelatihan tuh ya cara melatih dan juga cara memberi attitude kepada pemain itu diterapkan di RPM ini. Jadi memang kita walaupun Kulon Progo masih agak dibandingkan itu, tapi untuk attitude, untuk apa namanya bermain di kompetisi kita sudah tanamkan kepada mereka. Ini adalah sepak bola, jadi kalian bermain, kemudian juga ada wasit di situ, jadi kita semua percayakan kepada wasit. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak juga, disiplin dan mematuhi anjuran dari pelatih. Itu Mas, Iya. kuncinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, ada SSB, ada home base tentunya Pak. Jika akan bergabung ke Raga Putra Menoreh, mungkin adik-adik kita di usia dini, kemana Pak harus mendaftar Pak? Silakan Bapak. Pak Umbina. Alamatnya gampang, pokoknya di googling di apa alamat dari Raga Putra Menoreh. Kalau yang sudah kenal dengan kalimat Jati Sarono, Nanggulan Kulon Progo, itu udah pasti ketemu. Jati Sarono Nanggulan Kulon Progo. Ya, itu Ya. lapangan Sarono, kecamatannya Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Kalau di kampung itu kan nggak usah pakai RT RW kan, nyebut nama tempat aja sudah ketemu. Langsung, iya. Kalau Baik. nanti, oke, nanti kalau masih bingung juga banyak nanti akses-akses yang bisa dicari. Nanti kita kasih alamatnya, alamat lengkap, nomor kontak personnya, itu gampang dicari. Ya. Saya kembali ke Pak Manajer Pak Hera Laguna. Lolos putaran nasional, berarti RPM akan menentukan target. Targetnya Bapak di seri nasional Piala Soratin Under 17. Ya, sepak bola, filosofi sepak bola adalah menang. Jadi kita harus bertanding dan kita harus menang. Jadi untuk target sudah tercapai ya Pak untuk seri nasional ini. Karena kita baru sebelum pandemi didirikan dengan semangat kerja keras dari dukungan dari Pak Pembina, dari Ketua Yayasan, dari tim pelatih, pengurus, semua kita akan bahu membahu. Target utama kita lolos nasional, setelah nasional kita evaluasi segala macam.
kemungkinan kita pastinya sepak bola itu menang dan kita tidak, karena ini nasional, kita bawa bukan Kulon Progo lagi, jadi perwakilan dari DIY Yogyakarta. Insya Allah kalau memang itu ya kita targetnya apa nih Pak? Target berjalan. Nah, Sementara kita lihat dulu pembagian poolnya juga. Ya, Kita betul. lawannya siapa dari pasang target. Ya, Termasuk juga tempatnya Mas Kunto. Iya, betul, Sampai Pak. sekarang saya belum dapat informasi, mungkin bocoran dari media. media. Kira-kira di mana ini? Di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jogja, atau di mana? Ini juga menentukan target juga ini. Iya. Ya. Betul sekali Bapak. Karena yang sudah masuk memang untuk Liga 3 memang sudah dibagi grup Pak. Tapi Suratin kami juga belum mendapatkan informasi. Iya. Iya. Lalu Insya Allah maksimal target kita Pak. gimana Bapak? Minimal kita 4 besar lah gitu. Amin. Doakan saja supportnya terus. Iya. Support Pak. Apa Pak harapan dari tim Raga Putra Menoreh untuk stakeholder yang lain dari pemerintah ataupun sponsor, mungkin Bapak bisa disampaikan Bapak harapan? Ya otomatis kalau udah seri nasional ini kan ya kita pasti butuh biaya ya Pak. Harapan kami juga stakeholder yang di Jogja, kita akan coba sounding ke mereka, karena sekali lagi kita tidak membawa daerah Kulon Progo aja, tapi di Yogyakarta otomatis biaya yang diperlukan untuk ikut nasional ini tidak sedikit. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin dari Pak Mumina, dari Ketua, untuk terus berusaha semaksimal mungkin, karena kita sudah seri nasional dan stakeholder ataupun sponsor kita akan mencoba menggali dari daerah Yogyakarta. Itu aja Mas. Siap. Barangkali lewat media ini bisa Nah. terinformasikan juga, bagus juga. Ya, Siapa yang mau partisipasi? betul. Boleh Itu ya, yang Pak? harapan kita Mas. Boleh banget. Bapak. Senang. Nanti melalui sorot media mungkin bisa menyebar, wah RPM nih yang kemarin lolos ke putaran nasional, bisa semakin terkenal Bapak. Kemudian Bapak, Amin. untuk pelatih Bapak, kira-kira Bapak yang kemarin akan dipertahankan ataupun seperti apa strateginya nanti Bapak Hara? Mungkin kalau pelatih kita tetap pertahankan Pak ya. Ya. Nanti juga mungkin ada sesi dari pelatih, kebetulan kita kumpul juga, hari ini kita kumpul membahas untuk kesiapan itu, nanti mungkin saya panggilkan trio pelatih. Panggil aja kalau. Saya panggilkan dulu ya Mas ya. Iya Pak, Bentar. kami tunggu Pak. Dan untuk mengisi sambil menunggu Pak Raden Isnanta, komentar Bapak kemarin pelaksanaan Piala Suratin di DIY, adakah kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan pada LOC maupun ke Asprof PSSI DIY? Silakan Bapak jika Ya, ada yang mau terima disampaikan. kasih kepada Asprof selaku panitia. Kita membandingkan dengan pemberitaan ya, dengan Suratin di berbagai daerah yang notabene ada juga yang plus dan minus. Saya pada kesempatan ini acungkan jempol buat Asprof DIY yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Perkara ada ganjalan dikit banyak, ya namanya juga manusia gitu. Yang penting tidak ada niatan untuk memperkeruh persepak bolaan nasional. Saya melihat masih dalam koridor positif dan semua lancar, jadwalnya tepat, Tetap tepat ya. kemudian regulasi dijalankan, akhirnya Suratin ini menjadi lancar. Ini patut syukuri dan semoga cara ini berlanjut di tahun mendatang. Dan yang kedua, jujur saya bangga dengan Sorot Media yang telah memberikan informasi luar biasa dengan pengambilan gambar, komentator yang handal. Terima kasih Akhirnya Bapak. ini memudahkan para pemirsa DIY melihat. Jadi saya melihat secara nasional, Suratin ini beda dengan tahun sebelumnya. Iya. Salah satu poin penting adalah peran media. Karena sekarang di era digital, streaming,
kalau tidak tampilnya sorot media terus jangan-jangan sepi, tidak ada penonton mau melihatnya. Sementara kan pandemi ini kan nggak ada boleh penonton hadir, terus nggak dihidangkan lewat streaming. Ya masyarakat Jogja yang cinta bola, yang gila bola nggak dapat suguhan. Alhamdulillah, terima kasih sorot media Sama-sama terus Pak. bekerja untuk tidak hanya untuk Gunung Kidul tapi untuk Jogja dan untuk nasional. Beritakan sepak bola dengan edukasi-edukasi yang positif. Maka kalau tadi disebut pelatih itu sangat edukatif dalam memimpin dan menginspirasi banyak orang karena cara menginstruksikan ke pelatih tadi yang berbagai hal lah. Memang kita tanamkan kepada manajemen RPM dan pelatih atlet bahwa usia muda itu yang paling kuat bukan menang kalahnya, Betul. tapi kalah tentang karakter. Kalau mau menjadi pesepak bola handal yang awet di masa emasnya, karakter itu harus dibangun. Betul Bapak. Nah, jadi maka pelatih all out meskipun dalam batinnya juga mungkin ada hal yang dikritisi, tapi itu kan urusan wasit dalam memimpin. Iya. Maka kalau ada pemain yang malah pengen mempengaruhi pelatih, meskipun itu juga sering terjadi di tingkat profesional, Iya, betul. tapi dalam konteks usia muda, ini tetap harus diedukasi untuk menjadi anak yang disiplin, sportif, menghargai, taat Respect. aturan, respect banyak hal. Maka pelatih sangat kencang teriaknya kalau ada yang aneh-aneh anak buahnya. Ini edukasi, karena kami lebih mengedepankan edukasi tadi daripada sebuah kemenangan. Iya. Karena kemenangan hakiki sebenarnya adalah kemenangan bagaimana persahabatan yang menjadi slogan sorot media sepak bola adalah bersahabat. Bersahabat. Iya. Itulah. Iya, betul. Respect itu pun itulah peran besar sepak bola dalam mengedukasi bangsa. Dan Ini kita hadirkan pelatih ini udah ada ini. iya, dan Raga Putra Menoreh memiliki manifesto respect kepada semuanya. Kembali lagi, pemirsa Sorot Media dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah bersama tim pelatih dari Raga Putra Menoreh yang cukup fenomenal dengan teriakan-teriakannya kemarin, cukup terkenal dengan sportivitasnya. Selamat sore, Coach Bambang. Selamat sore. Dan selamat sore, Coach Dwi. Sore. Dan terakhir, Coach Iswan. Selamat sore, Coach Iswan. Selamat sore. Ya, Coach, langsung saja ke pertanyaan Coach. Kita menuju Coach Bambang. Siap. Untuk metode latihan, filosofi apa yang diterapkan tim pelatih untuk tim Raga Putra Menoreh ini? Silakan Coach. Ya, kebetulan kami tim pelatih ini datang ke Pulau Progo, Jogja. Ya, kita tentunya pasti ingin mengenal sepak bola di Jogja. Pastinya itu di sana gitu. Dan kita memang membawa misi supaya kita dalam rangka semuanya respect persahabatan itu, di antara fair play itu kita juga menekankan ke tim kami gitu. Ya memang sebelum berkompetisi kita juga saya nih di tim juga sudah melihat persepak bolaan yang ada di Indonesia, terutama di Liga 3. Kita juga lihat di streaming walaupun tidak siaran langsung ya, itu terutama di Liga 3 itu memang sering ada kejadian-kejadian ricuh itu. Nah, itu yang kita jaga sebenarnya itu. Kita memang itu tujuan utama kita tadinya memang ke situ. Lalu kita sampaikan ke anak-anak bahwa kita kalah menang itu yang hal yang wajar, tapi tetap kita menjunjung tinggi sportivitas, utamanya di level pembinaan itu dulu gitu. Pertama itu dulu saya menyampaikan ke pemain-pemain, dan kami nih
pelatih punya misi itu dulu gitu, supaya kita setiap bertanding kita tidak saling menyalahkan wasit itu gitu. Jadi kita supaya di permainan itu di Jogja itu enak ditonton gitu, enak dinikmati gitu, karena kan Jogja juga kan di situ sebenarnya kan kotanya kota pelajar gitu kan gitu, kita kan di situ. Nah, kota pelajar ya kita sama-sama yuk belajar gitu, belajar tapi yang enak ditonton untuk persepak bolaan di Jogja, terutama itu dulu sih kita misinya Iya. itu gitu. Mungkin saya. Baik coach. Selanjutnya coach, kita ke coach Irfan. Coach Irfan yang kemarin sangat ikonik berteriak, ini teriakannya saya catat. Bukan kamu yang dilisensi, tapi wasit. Gimana coach itu bisa seperti itu coach? Iya, iya, iya. Cukup ikonik itu Ya coach. pada saat ya terima kasih Mas ya, ini kayaknya yang apa namanya reporter yang jadi komentator di live-nya nih, Iya. suaranya tidak asing juga nih bagi saya. Betul. Iya Mas, kita kan pada saat bermain itu kan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugasnya saya dan fungsinya saya di tim tersebut adalah jadi pelatih. Kemudian ada juga yang tugasnya menjadi pemain. Nah, pemain itu ya tugasnya hanya bermain gitu, menikmati permainan, bagaimana menjaga pertahanan dan mencetak gol ke gawang lawan. Bukannya dia yang mengambil keputusan itu pelanggaran atau tidak, kan udah ada ranahnya dan tugasnya wasit. Ya oleh karena itu ya saya coba mengingatkan ke pemain saya bahwa ya tugas kamu sebagai pemain ya bermain saja. Wasit, keputusan wasit dan lain sebagainya itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari wasit. Kalau misalkan tidak berkenan, tidak seperti halnya yang diinginkan keputusannya, ya nggak masalah karena sudut pandang kita berbeda-beda. Itu mungkin yang saya tekankan kemarin. Iya. Jadi permainan kemarin cukup impresif sekali untuk Raga Putra Menoreh bisa lolos ke seri nasional. Dan untuk Coach Dwi, Coach, sebenarnya Raga Putra Menoreh memiliki 3 pemain tengah yang cukup baik. Di sana starting 11 pasti ada nama Rico, Muhammad Abu Rijal Bakri, kemudian juga Ilmi. Komentarnya Coach Dwi, 3 pemain itu Coach. Oke, tadi diralat dulu ya, Rocky Mas tadi. Oh iya, Rocky, maaf Rocky. Iya. Oke, komentar saya untuk 3 pemain tengah kita, Rocky, Ilmi dan Abu Rijal. Pekerja keras, memang kita instruksikan untuk bermain sepak bola itu harus bekerja keras. Gak ada yang santai-santai, ya harus kerja. Jangan pernah mau kalah. Terus yang pasti setiap buat kesalahan tanggung jawab gitu. Terus ya kita juga menekankan bahwa harus mengurangi banyak pelanggaran tentang permainan yang nggak terpuji lah, nanti pemain keras itu kita banyak kurangi. Itu aja sih, sama mengurangi banyak kesalahan. Nah, terus sama komunikasi yang baik antara mereka, karena di dalam satu tim kalau di tengahnya komunikasinya baik, aliran bola dari belakang ke depan juga akan baik kalau tengahnya baik. Iya, betul. Kita menuju ke Coach Bambang sekarang. Ini agak berbau kritik ini Coach. Jadi dalam pertandingan kemarin, di akhir pertandingan di Sultan Agung, seorang Dirga menjadi top skor dengan 4 gol. Namun Dirga datang dari bangku cadangan, super sub. Apakah di lini depan RPM terdapat kekurangan atau seperti apa Coach Bambang, silahkan. Ya terima kasih. Memang di RPM di lini depan memang kita masih banyak kekurangan, masih banyak harus kita perbaiki kemarin itu. Ya di kejadian di final memang kita si Dirga itu Bernard ya, Bernardus bukan Dirga, itu Bernardus. Oh Bernardus. Iya Bernardus bukan Dirga. Bernardus itu ya dia memang mempunyai naluri gol lumayan lah gitu, tapi dia kemampuan dari segi fisiknya di bawah yang line up pertama gitu. Makanya Bernardus ya kita selalu dia dari bangku cadangan gitu. Nah karena pertimbangannya ya mereka kondisinya gitu. Jadi
memang kita strateginya sepanjang di kemarin kejuaraan itu di Suratin itu kita bertahan dulu secara konstan, baru nanti kita ambil rata-rata di babak kedua. Oleh sebab itu statistiknya mungkin banyak kita ngegolkannya di babak-babak kedua itu. Gitu. Di menit-menit akhir babak juga. Awal kita kurang gitu, mungkin itu. Tapi memang itu yang kita sadari, kita akan perbaiki terus nanti di seri nasional mungkin ya kita pelajari, kita akan perbaiki di lini penyerangan memang itu. Oleh sebab itu kita tim pelatih ini sudah mengantongi ya mencari pemain yang ada di Asprov Jogja yang kita akan cari nantinya. Ini tuh. Ya. Kemudian ke Coach Irfan. Satu lagi pemain yang ikonik kemarin di Piala Usuratin Under 17. Hafif nomor punggung 23, si gesit irit menyisir sisi kanan pertandingan. Komentarnya Coach Irfan untuk Hafif. Ya, emang Habib karakteristiknya macam-macam Arjen Robben lah ya. Orang pemain kidal yang dimainkan di sisi kanan itu memiliki fungsi bisa bermain untuk menusuk ke dalam lalu syuting, dan kita kembangkan juga untuk melakukan penetrasi. Itu yang dilakukan dan diinstruksikan oleh si Habib. Ya, di sisi yang lain Habib memang penggunaan kaki kanannya masih kurang begitu dominan gitu. Oleh karena itu ya kita manfaatkan kelebihannya saja di situ, Mas. Iya. Kemudian juga kita melihat 3 pemain tengah. Coach Irfan kembali lagi ke pemain tengah. Gempal-gempal Coach. Porsi latihan seperti apa Coach yang diberikan kepada 3 pemain gempal? Ada Rocky, Muhammad Abu Rizal, Bakri dan Ilmi. Coach Irfan silakan Coach. Ya untuk volume otot mungkin ya itu lebih tepatnya dengan gempal-gempal itu. Ya latihan sih ya biasa sama seperti hal yang lain. Mungkin dari sisi nutrisi mungkin yang bisa lebih berbeda ya, karena kita memberikan pola latihan biasa, ada daya tahan dan ada kekuatan juga. Kekuatannya dalam hal ini menggunakan alat beban weight training dengan besi gitu, baik itu barbel, dumbbell ataupun mesin yang lain gitu. Nah, selain itu kita ditopang juga anak-anak karena melakukan latihan beban dengan besi. Kita memberikan masukan asupannya berupa susu high protein. Mereka pada mengkonsumsi. Oleh karena itu, jadi peningkatan volume ototnya akan cepat. Itu mungkin, Mas. Oh iya, pantas kemarin endurance-nya kuat sekali mereka. Berlari ke depan, ke belakang. Cukup hebat pemainnya emang. Walaupun gempal namun bisa berlari mengejar bola. Mengingatkan saya seperti Safi Sali dan lain sebagainya kemarin Coach. Untuk Coach Bambang, seri nasional Coach, apa yang akan dilakukan tim pelatih untuk Raga Putra Menoreh? Ya, oke. Kita memang di seri nasional itu tentunya pastinya lawannya sudah lolos di itu ya, lebih mumpuni. Di sini kita persiapan masih sebenarnya kita juga masih menunggu jadwal seri nasional nih. Kita belum tahu nih di mana tempatnya dan tanggalnya berapa ya gitu. Nah, nanti kita akan hitung-hitung gitu. Tapi secara persiapan untuk pemain ya kita sudah hitung-hitung, memposisikan pemain yang sudah kita hitung yang kita akan pakai dari daerah Jogja untuk RPM ini gitu. Jadi semua sudah kita hitung, sudah kita persiapkan, cuma kita yang masih meraba-raba tanggal dan tempat gitu. Kita kan butuh menyesuaikan untuk hitungan nanti puncaknya penampilan anak itu di mana gitu, istilahnya itu. Dan kita masih pelajari di situlah gitu. Kita pada intinya sini sudah siap mau men-TC-kan anak-anak nanti mungkin di Jakarta supaya mereka nuansanya lebih ini rencana mau ke Jakarta gitu kita nanti supaya nuansanya yang di daerah sana lebih tambah pede lah. Kalau ke Jakarta mungkin jangan di daerah saja gitu kan, karena kalau di daerah saja dia taunya Jogja, bergeser sedikit ke Jakarta mungkin persepak bolaan dan cari
sparring partnernya lebih banyak mungkin di Jakarta. Mungkin itu aja. Sudah ada gambaran coach kira-kira tim dari mana yang kira-kira perlu diwaspadai ataukah dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang selama ini bisa berbicara banyak di PON. Apakah ada gambaran coach tim dari mana yang kira-kira akan Ya, diwaspadai? tentu ya pasti ada dari Jawa Timur gitu karena itu 2019 dia juaranya tuh Jawa Timur kalau nggak salah data kita gitu. Di 2019 kan vakum dua itu ya. Kita nih selama pandemi kan vakum 2020 2021 ini baru mulai ya 2019 tuh Jawa Timur di usia 17. Terus pastinya Pulau Jawa yang agak itu Pulau Jawa lah gitu. Ya Pulau Jawa tuh agak mumpuni nih di antaranya. Ini itu aja. Ya. Kita ke coach Dwi sekarang. Coach, tadi Bapak Pembina Pak Raden Isnanta juga berkata bahwa akan merekrut pemain-pemain di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sudah ada gambaran coach siapa-siapa saja yang akan diambil, mungkin bisa diinfokan di sini? Oke, kalau gambaran sudah ada Mas ya, kita sudah berdiskusi ya, tim pelatih, terus sudah mantau juga dari yang pasti dari lawan-lawan yang kemarin bermain dengan RPM, ya itu ya kan sih yang sudah kita lihat ada di beberapa tim di 4 besar. Untuk siapa-siapanya nanti mungkin akan kita bahas atau kita pelajari lebih lanjut. Itu aja. Untuk kepastiannya belum bisa memastikan karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga. Ini itu aja Mas. Berarti masih dirahasiakan ya gitu. Kemudian coach. Ya, karena iya, manajemen rahasia dapur ya coach. Dan ini coach, saya akan membacakan ini coach dari pemain-pemain yang kemarin memang cukup selalu tampil di line up. Rido dan Raffi sang kapten. Apakah duet back ini masih dipertahankan? Si Rido si tinggi besar itu, Coach Bambang. Ya pastinya karena kita kan secara statistik itu pertahanan kita selama mengikuti pertandingan kita hanya kebobolan 1. Nah itu ya itu secara statistik itu kita hanya kebobolan 1. Dan itu waktu pada saat kebobolan itu si Raffi tidak bermain karena waktu itu sedang kena cacar lagi istirahat gitu. Nah waktu itu belum di partai awal itu dia belum bermain. Pastinya ya itu memang itu kekuatan kita, tapi nanti kita juga ada kita tambahlah latihan porsi latihan yang akan lebih itu meningkat. Ya, itu kita akan pertahankan tetap itu. Iya. Lalu yang terakhir ke Coach Irfan. Harapannya Coach karena Raga Putra Menoreh lolos ke seri nasional dan akan mewakili DIY, adakah harapan bagi teman-teman di DIY? Silahkan Coach Irfan. Ya harapannya kita selaku klub yang lolos ke nasional dan mengatasnamakan DIY gitu kan ke lolos nasional, ya kita coba untuk mengembangkan dan merekrut beberapa pemain dari klub ataupun SSB yang lain, karena sudah bicara nasional dan sudah membawa nama daerah, tentu kita juga tidak boleh kita ingin mengangkat derajat nama DIY ke kancah nasional melalui Suratin ini. Nah, oleh karena itu ya kita berharap dukungan serta bantuan dari teman-teman SSB ataupun klub yang lain serta Asprof guna mendukung tim kita RPM yang akan berlaga di nasional. Ya. Itu Mas. Oh iya. Dan saya minta closing statement yang terakhir dari Coach Bambang. Silakan Coach. Pesan dan harapannya Coach, silakan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Oke, ini terima kasih sekali dengan adanya Sorot Media ya. Ini gitu ya bahwa RPM juga bisa menasional lah gitu ya dengan siaran-siaran ini gitu. Terus animo yang di Jogja juga jadinya sepak bolanya
bisa terangkat gitu. Apalagi dengan penyiarannya yang lebih jelas gitu. Terus Mas juga supporternya juga tidak memihak ke sana ke ini. Nah, itu yang kita harapkan sepak bola dari akar rumput yang di bawah sudah benar, tinggal yang di atasnya nanti mungkin mudah-mudahan bisa meniru dari produk Jogja ini sepak bola yang bagus gitu. Jadinya ya kita di atasnya biar bisa meniru lah gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih Coach Dwi, Coach Bambang, Coach Irfan atas partisipasinya wawancara pada siang hari ini. Dan demikian pemirsa Sorot dimanapun Anda berada, wawancara kita dengan tim Raga Putra Menoreh yang akan lolos ke putaran nasional mewakili DIY dalam ajang Piala Suratin tahun 2021. Dan dari kami yang bertugas dari studio Sorot Media, kita akan melakukan salam sepak bola bersahabat ya Coach. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan salam sepak bola bersahabat.